Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tukang Tekno. Pada video kali ini saya akan menjawab request dari teman-teman, yakni penjelasan topologi FTTH menggunakan gambar. Ya, seperti ini gambarnya. Saya akan jelaskan secara sederhana satu persatu, dimulai dari OLT ke OTB ke ODC, dan selanjutnya akan disebar melalui ODP. Baik, tidak berlama-lama, langsung kita bahas satu persatu. Di sini dari router Mikrotik menggunakan kabelan uplink 1 dan NMS 1. Uplink ini fungsinya untuk memberikan bandwidth ke OLT dan selanjutnya ke pelanggan. Sedangkan NMS ini fungsinya untuk remote. Jadi agar OLT bisa diakses, maka perlu kabel NMS ini. Ini mungkin video akan kita bahas di video selanjutnya untuk dari OLT ke Mikrotik ini. Konfigurasinya bagaimana, nanti setting OLT dan Mikrotiknya bagaimana, kita akan bahas di selanjutnya. Untuk pengetahuan dulu, di sini kita berfokus pada topologi dari OLT hingga sampai ke ODP, dan selanjutnya nanti dari ODP akan ke pelanggan. Baik, karena kemarin banyak pertanyaan mengenai berapa core kabel yang digunakan, bagaimana splitternya, saya akan jelaskan dari sekarang ya. Di sini OLT di gambar ini 8 pon. Kita akan bahas dulu mulai dari 1 pon. Jadi sebaiknya dari OLT ke OTB itu pakai patch core gitu biar rapi. Dari OTB ke ODC kalau bisa memakai kabel yang 8 core atau KU 24 core sekalian, yang 24 core. Jadi tidak akan kekurangan kabel lah. Misalnya kita mau menambah pon lagi dari OLT ke ODC gini ya, gitu. Jadi saya akan mulai dari OTB ke ODC. Di sini sebaiknya menggunakan kabel KU ya, minimal 8 core lah di sini dari OTB ke ODC ini. Jadi dari OLT ke OTB ini tanpa splitter di sini hanya disambung saja. Jadi misalnya dari OTB, dari OLT maksud saya, dari OLT ini keluar satu pon ke OTB, satu core, berarti kan dari pon 1 ini satu core, tarik ke OTB pakai patch core. Nanti core 1 itu disambung ke ODC. Satu core itu, satu pon atau satu core itu nanti terserah mau di-split langsung 16, di-split 8, di-split 4, split 2. Ya, splitter ini fungsinya begini. Kalau langsung di-split 16, berarti nanti satu pon itu untuk 16 ODP. Karena semua ODP itu ngambil dari ODC, dari splitter ODC gitu. Jadi misalnya dari yang paling sederhana dulu, satu pon ini kita tarik ke OTB, kita sambung di sini dalam, keluarkan di ODC. Dari satu pon itu kita akan split langsung 16, 1 kali 16. Jadi 16 itu bisa langsung ke 16 ODP. Tetapi kelemahannya seperti itu. Satu pon OLTI pon ini hanya mampu maksimal 64 pelanggan, 64 ONT, 64 modem. Jadi akan lebih baik jika langsung saja kita keluarkan 2, 3, atau 4 pon, atau bahkan langsung 8 pon. Nanti akan bisa pasang banyak klien, dan juga redaman di ODP akan bagus. Saya kasih penjelasan sedikit tentang redaman. Misalnya di spek
SFP di OLT ini 9 dB. Biasa realnya keluar di sini 8 dB. Plus 8 dB ya, bukan minus. Nanti kita split 16 di sini. Itu kira-kira nanti keluarannya berarti berapa tadi? 8 dikurang, berarti sekitar 5 atau 6 minus 5 atau 6, iya 5 6 gitu. Di sini keluaran redamannya di ODC kalau dari 1 pon kita split 16 itu kalau nggak salah itu 4 5 6 sekitar itulah. Nanti tergantung sambungannya di sini bagus atau enggak, patch core-nya bagaimana, bagus atau enggak gitu. Adapternya ini sambungan yang berwarna biru biasanya itu yang SCUPC ya, patch core-nya ya. Nanti di sini keluar misalnya kita anggaplah di sini minus 5. Kita sambung ke ODP misalnya. Di ODP ini nanti keluar redamannya jika kita split 8. Biasa ODP 8. Kalau 4 terlalu sedikit, kalau 16 terlalu banyak, yang sedang itu biasa 8 berarti nanti menjadi naik sekitar 15. Kalau di sini nanti keluar minus 5, di sini nanti akan naik sekitar minus 16 17 gitu. Minus 17 itu masih bisa di-split lagi. Kalau mau di-split lagi, di-split jadi 2, jadi 4 bisa. Karena maksimal biasa modem Huawei itu maksimal redamannya minus 27. Jadi lebih baik di bawah 26 lah gitu. Jadi redamannya kalau misalnya naik 1-2 masih aman. Usahakan redaman itu 20-an gitu. Nah, makanya daripada redamannya kurang bagus dan maksimal hanya 64 klien, akan lebih baik jika kita langsung keluarkan 4 pon. Misalnya ini kan 8 pon nih gambarnya. Kita anggap aja ini OLT-nya 4 pon ya. 4 pon ini kita keluarkan semua. Jadi kita masukkan ke OTB semua 4 pon ini. Ini kita masukkan sini, berarti kan di sini disambung langsung nih pakai kabel tadi yang 8 core atau 24 core tadi. Kita keluarkan 4 kabel di sini. 4 kabel kalau mau urut dari biru, oranye, hijau, coklat di sini. Ini keluarkan di sini. Jadi di sini tersedia 4 core atau 4 pon tadi. Terserah nanti mau dibuat berapa ODP di sini. Kalau misalnya mau dibuat, kalau saya biasanya pakai 16 ODP ya. Jadi seperti ini, 1 core itu atau 1 pon itu kita split 4. Kita split 4. Jadinya 4 kali 4 kan 16. Sama 16 ODP nanti jadinya, tetapi pelanggan kita akan bisa lebih banyak karena 4 pon yang kita keluarkan. Jadi 4 dikali 64 dikali 4 itu. Dan redamannya juga bagus. Karena kita ini 1 pon ini, 1 pon, 1 core hanya kita split 4. Redaman akan bagus. Gitu. Di ODP redaman akan bagus. Dan jika di kemudian hari mau menambah ODP lagi, kita tinggal tarik aja dari sini. Kita keluarkan lagi ke ODP yang lain. Karena redaman masih cukup. Seperti itu. Masalah redaman lagi kita bahas lagi ya. Misalnya ini tadi 4 pon ya, 4 pon kita keluarkan semua. Berarti di sini 4 core kabel, ke sini kita split 4. Masing-masing pon kita split 4. Redamannya berarti sekitar dari pon tadi kita anggap 5 ya, 8 nanti kita split 4 berarti sekitar berapa ya? Kalau nggak salah itu masih plus 2 kalau nggak salah itu masihan plus 2 di sini. Kita keluarkan ke ODP, nanti akan jadi berarti kita split 8 di ODP sekitar 10. Redaman akan minus 8 sampai 10-an gitu. Masih rekomendasi karena di modem itu biasanya range-nya dari 8 kalau nggak salah, dari minus 8 sampai minus 27.
lebih kecil dari -8 itu terlalu tinggi redaman, lebih dari 27 itu juga tidak bagus, tidak sering terputus jaringannya gitu. Lebih baik bagus redamannya. Jika di kemudian hari misalnya ada kabel yang bengkok atau gimana, redaman akan naik, maka redaman kita masih aman karena masih di rank yang bagus gitu. Kalau eh, bisa ya di redaman jangan sampai ke 26 lah gitu, di bawah 26 lah, untuk mengantisipasi kalau redaman naik biar di modem itu tidak loss gitu. Udah paham ya mungkin dari di sini kita tadi contohkan 4 pon ke sini jadi masing-masing pon atau masing-masing core kita split 4, atau bisa juga kita split 8 jadinya 8 kali 4 banyak, atau kita split 2 berarti 2 kali 4 8, nanti di sini 8 ODP bisanya, terserah mau dibuat berapa ODP gitu. Ya, intinya berapa ODP itu tergantung di sini di ODC ini kita split berapa gitu. Bisa juga kalau mau redaman bagus banget, cuman di sini nanti split 16 bisa, di ODP split 16 bisa. Misalnya di sini dikeluarkan 8 gitu, masing-masing pon di split 8, di sini nanti split 16 gitu. Tergantung kondisi lapangan kita. Di misalnya buka teman-teman di FTTH-nya itu nggak butuh banyak ODP ya, berarti di ODC ini dibuat aja 8 nah gitu. Tapi ya lebih baik lah di sini dibuat banyak di ODC karena sewaktu-waktu jika ada penambahan ODP kita tidak repot lagi, tidak harus merubah di ODC ini gitu. Nah, sekarang kita akan bahas dari ODC ke ODP. Yang di sini tadi sudah paham ya, dari OLT ke OTB ke ODC. Dari OLT ke OTB hanya patch score. Di dalam OTB ini nggak ada apa-apanya, kita sambung langsung aja. Kenapa harus pakai OTB? Karena ya biar rapi, nggak mungkin kan core-nya ini di luar nampak. Dari core ini kita kasih disambung patch score langsung ke OLT kan ya kurang rapi dan rawan putus karena dia tidak terlindungi. Jadi ya lebih baik pakai OTB ya, seperti itu. Di sini tadi ke sini kalau bisa minimal 8 core ya. Karena kalau kurang dari 8 core misalnya OLT kita itu mau nambah pon lagi agak repot nanti dari OTB ke ODC ini. Jadi lebih baik minimal 8 core, atau bisa juga sih mau pakai 2 core 4 core nanti tarik lagi dari sini ke sini gitu. Bisa juga misalnya nggak punya 8 core 4 core punyanya, ya udah tarik aja di sini 4 core dulu ke sini, besok kalau kurang lagi ya tarik lagi dari OTB ini ke ODC ini 4 core lagi bisa. Mohon maaf, di sini saya ini menggunakan splitter PLC semua ya. Saya tidak membahas tentang splitter rasio karena di sini kita menggunakan kabel yang banyak core-nya, tidak satu core. Kalau misalnya kabelnya hanya satu core ya pakai rasio, cuman kita seperti ini biar lebih saya lebih suka yang seperti ini yang PLC karena lebih mudah aja menurut saya. Ya, sekarang kita dari ODC ke ODP. Tadi udah kita bahas ya. Berapa ODP itu tergantung splitter di sini berapa. Misalnya di split 8 berarti ada 8 ODP, split 4 ya 4 ODP, split 2 2 ODP, split 16 ODP. Di sini kita akan contohkan yang 16 ODP ya. Kita split 16 di sini. Kalau 1 pon, tapi kalau 4 pon kita keluarkan langsung ya di split 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Atau 2 pon di sini berarti nanti kita split 8. Di sini 2 core sini nanti split 8 sama 16 juga. Nah, sekarang dari ODC ke ODP ini kalau seperti ini topologinya. Dari ODC ke ODP ini pakai kabel KU ya. Bagusnya yang 24 core gitu. Jadi ketika ada penambahan ODP lagi nanti tidak pusing, kita tidak harus narik kabel lagi karena di dalam itu ada 24 core gitu.
Dan juga kadang itu ada beberapa core itu yang kena pelepah-pelepah daun, kena apa itu. Kadang ada core yang rusak, entah ke bengkok, entah apa. Jadi kita bisa pilih lagi core yang lain yang masih sisa gitu. Tapi ya disambung semua core-nya itu di sini. Minimal kita sambung 3 tub lah. Kalau satu tubnya isi 6 ya. Ya, kabel KU itu yang 24 core itu biasa ada yang 4 tub, ada yang 2 tub. Biasa kalau yang saya pakai itu yang 4 tub ya. Ya, jadi satu tubnya itu isi 6 core gitu. Jadi kenapa harus pakai kabel KU, kabel yang isinya core-nya 16 atau 24 core? Karena satu core itu untuk satu ODP. Misalnya ini kan 16 ODP, berarti kita butuh 16 core kabel. Ya, kita ibaratkan ini pakai kabel 24 core ya. Berarti kita nanti misalnya kabel yang dipakai ini kabel yang model 24 core yang model 4 tub. Jadinya kita pakai di sini 3 tub ya. 6 kali 3 kan 18 ya. 6 kali 3 18. Berarti nanti di sini misalnya tub biru kan, kalau mau urut bagusnya diurutkan ya. Tubnya itu mulai dari tub biru, tub oranye, tub hijau, baru tub coklat. Masing-masing tub itu juga berisi 6 core di sini. 6 core itu berarti nanti kita urutkan juga dari mulai biru, oranye, hijau, coklat dan seterusnya itu kita urutkan. Misalnya tub biru, core biru itu di ODP 1. Tub biru core oranye itu di ODP 2. Tub hijau tub biru core hijau itu di ODP 3. Kita urutkan dan seterusnya sampai nanti ke ODP ke-16. Untuk urutan kabelnya bisa browsing biar lebih jelas ya. Nanti seperti itu. Apalagi ya? Mungkin masih bingung ya, karena di sini terlalu banyak. Kita ibaratkan aja di sini ODP kita cuma 8. Kita nanti di sini berarti 8, bisa juga nanti di sini misalnya split 16. Cuman mau 8 ODP aja ya nggak apa-apa, sisa di sini kan nggak apa-apa juga. Kedepannya mau nambah kan bisa. Jadi misalnya tadi di sini tetap 16 ya. Kita keluarkan tadi 4 pon lah. Terakhir contohnya yang 4 pon. Berarti split 4 16 atau 2 pon di split 4 semua jadinya 8. Jadi karena mau ODP-nya 8 aja misalnya bisa juga. Nanti di sini berarti kita keluarkan di sini kalau aduh payah om cari kabel KU gitu. Adanya 8 core, udah pakai 8 core. Di sini kita keluarkan di sini ke ODP ini kita tarik 8 core. 8 core berarti kan isinya 8 core. Kita tarik di sini di ODP 1, core pertama warna biru, ODP 2 core kedua warna oranye dan seterusnya. Tuh. Jadi di ODP ini kita sambung semua kabelnya. Kan dari sini ke sini, di sini kita potong nih kabelnya. Kita potong, yang biru kita keluarkan ke splitter ke ODP. Yang core yang lain kita sambung semua. Kita sambung, kita tarik lagi ke sini. Di sini diputus lagi nanti kabelnya. Yang core selanjutnya tadi kan di biru udah dipakai, berarti biru biarkan aja. Yang oranye sekarang dimasukkan, disambung sama splitter berapa terserah, splitter 8 aja lah yang sedang gitu. Berarti 2 core udah kepakai, tinggal core ketiga disambung di sini ya. Core-nya, core ke hijau dan coklat seterusnya itu disambung, tarik ke sini. Nanti di sini berarti pakai core hijau urutan ketiga. Kita sambung yang core selanjutnya coklat dan seterusnya, terus kita tarik lagi di sini. Berarti yang di sini coklat core nomor 4 gitu. Yang core hijau, oranye, biru di sini udah sambung lagi, yang disambung core coklat dan seterusnya gitu. Sampai nanti ke 8 ODP core-nya habis. Kan di sini tadi pakai 8 core contohnya, 8 core
Berarti untuk 8 ODP seperti itu. Kalau 8 ODP ini redamannya bagus, misalnya kita keluarkan 2 pon. 2 pon aja udah bagus itu. 2 pon, masing-masing pon kita split 4. Jadinya splitter 4-nya ada 2. Tuh kan berarti isinya di sini audisinya 8. Untuk 8 ODP dan 1 pot ODP ini masih kita bisa split lagi. Misalnya redamannya di sini masih minus 10 atau minus 12, 13 gitu. Dari keluaran itu masih kita bisa split lagi. Misalnya kehabisan di sini, kehabisan pot ODP, udah kita split lagi. Di ODP ini kita masukkan splitter 8 atau 4 gitu. Atau misalnya daerah sana belum ada, daerah lain belum ada ODP-nya, ya udah kita tarik aja dari ODP ini. Kita tarik pakai 1 core atau 2 core, tarik ke lokasi yang lain, kita pasang di situ ODP. ODP itu ngambil dari ODP ini nggak apa-apa, kalau redamannya masih bagus nggak apa-apa gitu. Dan perlu diingat masing-masing pon ini, satu pon itu hanya 64 klien. Ini saya contohkan OLT ya, OLT Epon ya, yang saya pakai merek ini HSGQ. Ada lagi yang perlu dipertanyakan mungkin. Kemarin itu banyak yang tanya masalah core-nya, patch core-nya, terus splitter nah gitu. Patch core-nya bagus bagaimana? Ya patch core-nya itu ya gimana ya? Yang harga-harga 15-20 ribu yang 2 meter, 3 meter, 5 meter itu udah cukup ya, bagus gitu. Terus SFP-nya yang gimana? Nah, kalau mau beli OLT usahakan sekalian beli SFP-nya di sini. SFP-nya ingat SFP iPhone. Kalau LT-nya iPhone ya SFP-nya iPhone. Yang speknya yang rada bagus sekalian, yang misalnya minus 9 dB PX plus gitu. Jadi nanti redaman dari sini bagus. Kalau redaman di sini udah jelek, nanti di sini ya makin jelek gitu kan, kita split lagi. Terus splitter ya, splitter udah splitter 1x2, ada splitter 1x4, 1x8, 1x16 gitu. Ya kalau splitter itu ya rata-rata sama lah kualitasnya gitu. Carinya yang splitter PLC ya. Semua di sini kita pakai yang SC UPC pot biru. Jadi pad core-nya biru. Di sini sambungannya nanti juga yang warna biru gitu. Karena ada 2 jenis itu. Ada yang UPC, ada yang APC. Yang UPC itu yang biru. Ya, warnanya yang APC itu yang hijau. Yang APC itu pad core-nya dia beda. Pad core-nya agak ujungnya agak lancip ya. Di sini kita contohkan semua pakai PLC UPC ya, karena saya juga memakai itu. Tapi nanti di modem bisa juga. Misalnya di sini di ODP itu PLC UPC atau warna biru. Nanti di pelanggan misalnya adanya modem hijau nih, ya udah nanti di sini kita sambung patch core pakai PLC UPC yang biru. Nanti di klien itu kabelnya kita sambung pakai yang APC yang hijau karena modemnya hijau, bisa juga seperti itu. Asalkan di sini ya harus punya splicer lah gitu. Untuk kalau mau buat kayak gini ya pakai splicer ya teman-teman ya. Kalau pakai Fastcon ya nggak bisa lah, dan sangat sulit. Kalau bisa ya usahakan pinjam atau kerja sama temen, atau bahkan mau beli sendiri gitu splicernya. Banyak kok sekarang yang murah-murah itu, harga 10-an juta, harga 13-14 udah bagus itu. Apalagi ya yang di sini tadi udah di OTB nggak ada yang di apa-apain, cuma disambung. Di ODC kita tentukan mau berapa ODP ya, berarti di sini split berapa gitu. Terus di ODP udah ya, ODP ini tadi pakai kabel yang 8 core, 16 core, 24 core gitu. Ada lagi mungkin pada video ini cukup ya mungkin ya. Kalau ada yang dipertanyakan bisa dicantumkan di kolom komentar agar bisa saya jawab. Kalaupun nanti pertanyaannya belum ada jawaban di video, biar saya buatkan video selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Semangat terus, sukses terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.